Saya tapi baru tahu mengenai equity crowdfunding itu ternyata ada yang Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Di video hari ini saya akan membahas tentang yang namanya crowdfunding ya, equity crowdfunding. Apaan tuh? Crowdfunding bisa kita sederhanakan sebagai kegiatan urun dana atau patungan. Nice. Saya juga baru tahu nih kemarin-kemarin berapa minggu yang lalu saya baru tahu tuh masalah crowdfunding. Dulu sih saya pernah sempat saya tahu itu adalah kayak B-share, kayak Santara. Itu saya taunya orang punya usaha terus mereka jual sahamnya di situ. Orang-orang yang mau usaha itu tertarik, mereka beli sahamnya gitu ya, misalnya kelipatan 1 juta atau kelipatan berapa gitu. Nah, saya tapi baru tahu mengenai equity crowdfunding itu ternyata ada yang fokusnya itu untuk kos-kosan, untuk properti gitu. Ternyata saya baru tahu gitu. Waduh, saya benar-benar ketinggalan zaman banget ya. Ini benar-benar kudet banget gitu loh. Saya sih bersyukur pandemi ini membuat mata saya semakin terbuka mengenai dunia luar gitu ya. Sebelumnya tuh saya kayak terkungkung gitu loh. Saya terkungkung di dalam comfort zone saya, di mana saya mengembangkan kerajaan bisnis kos-kosan saya semakin besar, tapi saya tidak update dengan apa yang terjadi di dunia luar gitu. Nah, saya bersyukur pandemi ini saya punya waktu untuk sedikit cooling down. Saya banyak baca, saya banyak belajar, saya banyak diskusi sama orang-orang, terutama di Clubhouse ya. Di Clubhouse itu kan ada media sosial baru yang sekarang masih khusus Apple iPhone ya. Itu banyak sekali saya diskusi di situ, saya mendengarkan orang berbicara tentang digital marketing, dan di situ saya terbuka gitu loh matanya bahwa ternyata dunia di luar itu perubahannya sangat kencang gitu. Waduh, saya itu kalau nggak segera belajar hal baru, mungkin saya bisa ketinggalan gitu. Ya, ketinggalannya apa? Nih, saya kasih contoh ya. Media sosial kan ada banyak sekarang ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada LinkedIn, ada YouTube, ada yang terbaru itu Clubhouse, ada TikTok yang lagi booming banget sekarang. Nah, sekarang nih saya itu generasi Facebook gitu ya. Generasi Facebook dan Instagram itu saya pas gitu ya. Jadi maksudnya saya sama sekali nggak punya akun Instagram, dan sekarang Twitter juga saya nggak punya, dan sekarang tuh saya mau mulai mengejar gitu. Saya jadi sekarang pusing nih, saya harus belajar yang mana dulu nih dari sekian banyak media sosial, mana yang harus saya pakai, mana yang harus saya kembangkan dengan serius gitu. Nah, salah satunya YouTube ini. Nah, mungkin saya YouTube ini yang akan lebih serius untuk personal branding saya, tapi kalau untuk yang corporate branding mungkin nanti tim media sosial saya yang akan handle. Nah, itu bingung. Perkembangan media sosial ternyata begitu pesat. Kadang-kadang ada yang udah mati, terus ada lagi yang baru, tumbuh lagi yang baru, ada lagi yang baru gitu. Jadi yang satu ini belum beres, udah keluar lagi yang baru. Yang satu ini followernya masih sedikit, udah ada lagi yang baru. Jadi harus belajar terus gitu loh untuk ngejar ketinggalan gitu. Enaknya yang udah mulai dari dulu adalah mereka sudah punya basis follower ya. Jadi misalnya ada yang orang punya akun Instagram, misalnya followernya udah ratusan ribu atau jutaan gitu, akan lebih mudah tuh dia kalau ada media sosial baru, akan lebih mudah untuk switch, karena mereka kalau punya media sosial yang baru, mereka tinggal bikin pengumuman aja kan di media sosial yang lama, suruh followernya itu juga untuk follow media sosial yang baru. Nah, tapi kalau yang orang yang benar-benar belum punya, nah ini yang akan sangat susah gitu loh untuk mengejar ketinggalannya selama beberapa tahun ini gitu. Nah, sorry, jadi melenceng ini ya, jadi ngomongin media sosial lagi, karena media sosial ini buat saya, terus terakhir buat saya stres dan kepala saya agak ngebul kalau misalnya harus belajar media sosial. Nah, plus ditambah lagi sekarang yang tadi saya bahas di awal adalah equity crowdfunding. Nah, crowdfunding itu saya sama sekali tidak menyentuh dan tidak mencari informasi tentang crowdfunding. Karena apa? Karena selama ini saya kan funding yang saya cari adalah funding yang dari bank gitu loh. Jadi masih konvensional gitu, masih zaman old gitu ya.
kita punya aset, kita punya properti, kita jaminin ke bank, kita dikasih modal sama bank untuk melakukan bisnis gitu. Nah, tapi ternyata di luar sana tuh ada yang namanya joinan, patungan, urunan untuk membeli kos-kosan. Nah, itu saya baru dengar tuh gitu. Ada beberapa sih yang digital platform yang bermain di equity crowdfunding itu, salah satunya Crowdana, terus ada LandX atau apa gitu, atau ada satu lagi itu Propertree, ya kayak gitu-gitulah. Jadi intinya itu orang mengumpulkan dana rame-rame patungan untuk membeli properti gitu. Nah, saya sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa saya akan masuk ke situ gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir ternyata ya, memang sekarang ini kan dunia sudah mulai bergeser ya. Jadi sekarang ini orang banyak bicara bahwa sekarang ini zamannya sharing ekonomi gitu. Sharing ekonomi itu kayak Gojek, itu orang punya mobil atau punya motor gitu, mereka men-sharingkan itu supaya bisa dapat penghasilan gitu ya. Kayak Airbnb itu kan, kita punya rumah, kita kalau nggak pakai kita bisa sewakan, itu kita berbagi itu kan, itu kita men-sharekan properti kita kepada orang yang butuh itu. Kita dapat uang, si orang yang nyewa juga mendapatkan benefit lain, yaitu mendapatkan harga yang lebih murah daripada dia harus menyewa kamar hotel gitu. Nah, itulah sharing ekonomi yang sekarang ini sangat booming, dan menurut saya zamannya memang udah mulai bergeser ke situ. Nah, saya sekarang bertanya-tanya nih, apa saya perlu untuk masuk ke situ ya? Karena kalau saya mengembangkan bisnis saya dari gaya saya yang lama, style saya yang lama, konvensional, itu apakah bisa berkembang dengan lebih cepat lagi gitu? Sekarang saya punya 30-an kos lah ya, udah 31 gitu. Nah, saya masih bisa sampai berapa puluh atau berapa ratus kos lagi saya sanggup kalau saya melakukan masih pakai cara saya yang kuno itu, cara saya yang old school itu gitu ya. Nah, saya lagi menimbang-nimbang nih, apakah saya tetap lakukan cara yang lama atau saya mau coba masuk ke equity crowdfunding ini. Karena kalau equity crowdfunding ini kan berarti bisa dibilang kita punya investor, dan investornya tuh banyak gitu loh. Itu yang menjadi ketakutan saya sebenarnya untuk masuk ke situ. Karena pengalaman saya sebelumnya, kita handle investor yang 1, 2, atau 3 orang aja kita udah kadang-kadang stres gitu ya. Kadang-kadang kita tidak sejalan segala macam. Nah, kalau yang crowdfunding ini investornya bisa sampai ratusan atau bahkan ribuan, itu gimana itu handle-nya gitu loh. Kalau misalnya mereka rame-rame komplain, rame-rame nanya macem-macem gitu, ROI-nya nggak tercapai, waduh, apa nggak pusing gitu ya. Saya sih mikirnya cuma itu, memang secara konsep bagus, tapi secara pertanggungjawaban moralnya itu yang saya masih khawatir saya tidak sanggup menghadapinya gitu. Nah, teman-teman mungkin ada ide, ada pandangan mengenai crowdfunding seperti ini, silahkan kita diskusi di komen. Apa sih keuntungannya, apa sih kerugiannya? Karena saya melihat, keuntungan itu memang sebenarnya buat orang-orang yang nggak punya uang banyak untuk membeli properti. Jadi akhirnya mereka hanya ngambil share sedikit gitu dengan uang yang mereka punya gitu. Nah, tapi kalau dari sisi kerugiannya, yaitu kalau dari saya pemilik bisnisnya, yaitu saya yang khawatirnya itu adalah akan banyak direcokin oleh orang banyak gitu. Nah, itu agak ngeri buat saya gitu, karena saya ini kan orangnya nggak enakan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang komplain atau kecewa gitu, udah kepikiran lah macam-macam gitu. Karena sekarang ini kan saya lebih seneng jalan sendiri daripada saya join sama orang gitu. Ada beberapa sih orang yang minta joinan, minta kerjasama segala macam, tapi sampai sekarang saya masih tolak, dan saya merasa bahwa saya masih bisa sih jalan sendiri gitu. Nah, tapi kan banyak orang yang bilang, lu kalau misalnya mau jalan cepat memang jalan sendiri, tapi lu kalau misalnya jalannya mau jalan panjang, lu harus jalan rame-rame gitu. Ya itulah, menurut saya tetap saya akan pertimbangkan. Begitu juga dengan segala macam perkembangan zaman, pasti saya akan pertimbangkan bagaimana bisnis properti, terutama bisnis kos-kosan yang saya lakukan ini bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Nah, oke teman-teman, sedikit
curhat dari saya ya. Kalau teman-teman bisa kasih masukan, saya terima dengan senang hati. Silahkan kita diskusi di komen. Nah, teman-teman, kalau merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya bisa update setiap kali saya upload video yang baru. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!